peluncuran rudal besar-besaran Iran terhadap sasaran di kawasan Israel mewakili informasi tumpang tindih dari masing-masing pihak. IRGC menyebut keberhasilan serangan mencapai 90% termasuk pangkalan udara yang terkena dampak. Sementara IDF menolak klaim dan menyebut serangan pada hari Selasa tidak efektif. Jadi, mana yang sebenarnya dapat dipercaya? Sejauh ini pihak Israel menolak untuk mengonfirmasi kerusakan dengan dalih keamanan. Namun sejumlah bukti memperlihatkan klaim Iran benar dan Israel tampaknya menyembunyikan dampak dari serangan. Gempur pangkalan udara Israel. Banyak rekaman yang beredar memperlihatkan rentetan serangan udara Iran pada Selasa malam sukses mengenai target di Israel. Namun, sebanyak apapun Iran mengklaim, otoritas Israel akan selalu keluar dengan pernyataan sanggahan. Mereka bahkan menutup beberapa zona militer dan melarang publikasi laporan tentang lokasi rudal yang menghantam tanah. Sensor Israel inilah yang kemudian mempersulit penilaian kerusakan penuh dari serangan Iran. Apalagi AS dan Israel mengirim pesan yang membingungkan mengenai ukuran dan dampak serangan Teheran, membuatnya disebut-sebut sengaja menutupi tingkat kerusakan. Kendati demikian, sebuah laporan yang diterbitkan The Wall Street Journal pada hari Rabu menunjukkan kerusakan kecil pada pangkalan militer. Berdasarkan penilaian awal atas serangan, Iran diidentifikasi berhasil mengenai pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, tempat Israel menempatkan beberapa jet tempur F-35. Hanya saja laporan ini terbatas, sebab militer Israel menolak untuk berbagi tentang tingkat kerusakan pada pangkalan udara tersebut. Di sisi lain, Israel mengatakan bahwa militer dan koalisi sekutunya, termasuk AS dan Inggris, mencegat sebagian besar rudal. Namun sebagaimana Middle East Eye menyebut, rekaman video daring menunjukkan banyak rudal mendarat di dalam Israel dan meledak tanpa dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel. Kawah besar dekat markas Mossad. Selain sasaran terhadap pangkalan militer, satu dari ratusan rudal balistik yang diluncurkan Iran juga nyaris menembus markas Mossad. Fakta ini diketahui setelah sebuah video yang muncul di media sosial menunjukkan kawah besar di dekat markas, yang lokasi geografisnya telah diverifikasi oleh CNN. Dalam hal ini, video direkam dari gedung apartemen bertingkat tinggi di Herzliya, kurang dari 3 km dari markas besar Mossad. Hulu ledak tersebut tampaknya telah meleset dari sasarannya dan tidak menimbulkan kerusakan nyata. NDTV World mewartakan hasil rekaman menunjukkan kawah besar ditemukan di tempat parkir. Serangan rudal juga menimbulkan debu dan beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar tertutup tanah. Pasukan pertahanan Israel mengatakan sebagian besar dari 180 rudal Iran telah dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome maupun Arrow. IDF pun pada dasarnya mengakui beberapa yang menembus sistem, sembari menegaskan serangan hanya menyebabkan kerusakan kecil. Namun para ahli sepakat tampaknya lebih banyak rudal yang mengenai sasaran di Israel kali ini, kata Jeffrey Lewis, seorang profesor di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, California. Sekaligus mengingatkan bahwa sebelumnya seluruh serangan nyaris dinetralisir oleh pertahanan udara Israel dan Amerika. Ratusan rumah hancur di Tel Aviv. Jika serangan rudal Iran mampu menggerakkan jutaan warga berlarian mencari perlindungan, masihkah efek serangan Iran patut diremehkan? Faktanya, kerusakan dari skala kecil hingga besar telah dilaporkan, tak terkecuali pada lingkup pemukiman sipil Zionis. Anadolu yang mengutip pernyataan pihak berwenang Israel melaporkan sekitar 100 rumah di kota Hod HaSharon di wilayah utara mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran pada hari Selasa. Kemudian berdasarkan keterangan lebih lanjut pejabat kota pada hari Rabu yang disiarkan Israel Kan, beberapa bangunan dikonfirmasi rusak berat dan butuh waktu lama untuk diperbaiki. Adapun puluhan bangunan lainnya diindikasikan rusak dengan kerusakan yang cukup ringan. Radio Angkatan Darat Israel juga mengonfirmasi bahwa roket Iran
jatuh di area terbuka di Netanya yang terletak di Hod HaSharon, bagian dari wilayah Tel Aviv Raya. Dari rangkaian pernyataan yang datang dari sumber terpercaya, bisa dipastikan bahwa IDF tidak dapat menolak klaim bahwa ratusan rumah tak luput dari penargetan Iran kali ini. Meski mengakui serangan dengan dampak yang kecil, tetap saja mereka tak bisa menampik bahwa sistem pertahanan canggih IDF gagal mencapai tujuan. Hantam gedung apartemen dan restoran. Selanjutnya, melalui keterangan yang dikutip Detik, seorang pemilik restoran bernama Ofir Shabtai mengatakan restorannya masih beroperasi saat serangan datang. Karena itu, ia mengarahkan para pengunjung menuju ke tempat perlindungan saat sirine berbunyi. Kami keluar untuk melihat setelah setengah jam apa yang terjadi dan inilah yang kami lihat. Semua kaca pecah, restoran dihancurkan. Katanya sambil menjelaskan bahwa ia harus memulai usahanya dari awal lagi. Keterangan serupa juga disampaikan oleh pemilik apartemen bernama Ruti Edelman tentang dirinya yang harus menuju tempat perlindungan dan berada di sana cukup lama. Ada banyak ledakan, salah satunya sangat mengerikan, bahkan dari dinding keluar asap. Selain itu menurutnya, mereka paham betul tentang situasi. Karenanya ketika keluar untuk melihat, seharusnya ia tak lagi kaget menyaksikan kehancuran yang terjadi. Di bar, di kamar tidur, di mana-mana, kami senang kami masih hidup, katanya menambahkan. Koresponden BBC di Yerusalem juga mengonfirmasi beberapa pangkalan militer, restoran, dan sekolah mungkin terkena serangan tak lama kemudian. Meski demikian, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan dalam sebuah momen singkat dengan wartawan pada hari Selasa bahwa serangan Iran tersebut merupakan eskalasi signifikan oleh Tehran dan juga tidak mencapai tujuan. Target-target lain yang terkena dampak. Serangan Iran terhadap Israel terbukti lebih efektif dalam mencapai sasarannya daripada serangan pada bulan April lalu. Meski pihak Israel melakukan banyak penyensoran, berbagai media bekerja keras untuk sejumlah informasi dengan memanfaatkan rekaman video yang diunggah ke media sosial. Sebagaimana NPR dan grup investigasi daring Bellingcat membagikan lokasi geografis, beberapa hulu ledak juga dilaporkan mendarat di sekitar 2 pangkalan udara Israel. Di antaranya pangkalan udara Nevatim di selatan negara itu dan pangkalan udara Tel Nov di Israel Tengah. Satu video yang direkam di dekat Tel Nov juga tampak menunjukkan kemungkinan ledakan sekunder yang menunjukkan bahwa amunisi atau bahan bakar mungkin telah terkena rudal. Beberapa rudal ditemukan pula di dekat Laut Mati, dekat lokasi fasilitas nuklir Israel berada, meski tidak jelas apakah rudal-rudal itu dicegat oleh Israel atau AS. Sementara itu, satu rudal lainnya berada di sekitaran sekolah di kota Gedera, dengan foto-foto memperlihatkan kawah besar di tanah dan kerusakan struktural besar pada bangunan-bangunan di dekatnya. Penyensoran Israel terhadap serangan Iran bukanlah hal baru, dan pemerintah Israel telah meningkatkan penyensorannya selama perang yang sedang berlangsung di Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah laporan oleh majalah Ples 972 menemukan bahwa pada tahun 2023, militer Israel melarang 613 artikel diterbitkan oleh outlet media di Israel. Jumlah tersebut merupakan rekor bagi majalah tersebut yang mulai melacak penyensoran pada tahun 2011. Sejauh yang dapat ditelusuri, tidak banyak dampak yang dikonfirmasi oleh Israel terkait serangan yang diluncurkan Iran. Namun, lewat video-video yang beredar di sosial media, serangan Iran jelas membuat Israel babak belur kali ini.